dahulu namanya Ibnu Rajab Al-Hambali menulis sebuah buku yang berjudul Lataiful Ma'arif Fima Lil Mawasimi Min Wadhaif. Artinya pengetahuan tentang kewajiban atau ibadah-ibadah yang dilakukan setiap bulan. Jadi ada ibadah pada bulan Syawal, ada ibadah pada bulan Dzulqa'dah, ibadah pada bulan Dzulhijjah, ibadah pada bulan Muharram, kemudian pada bulan Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban dan seterusnya. Jadi 12 bulan itu masing-masing mempunyai ibadah khusus. Itu terangkan secara panjang lebar dalam buku itu. Nah, pada bulan Syawal ini ada beberapa ibadah yang sudah kita lakukan dan sedang kita lakukan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Itu ibadah pada bulan Syawal. Sungguh beruntung orang yang telah membayar zakat pada bulan Syawal. Ya. Kemudian wa dzakara asma rabbih takbiran walitukmiluna iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Surah Al-Baqarah 186. Dan hendaknya kalian menyelesaikan bilangan Ramadan. Kalau sudah selesai, walitukabbirullah, takbiran pada malam 1 Syawal. Ada yang mengatakan takbirannya dimulai pada pagi hari ketika menuju lapangan. Itu ibadah pada bulan Syawal. Fasalla, kemudian dia sholat Idul Fitri. Ini diantara tugas kita sebagai orang Muslim pada bulan Syawal. Ditambah lagi untuk Indonesia dan Asia Tenggara, yaitu acara mudik bersama, khusus Asia Tenggara. Karena di tempat lain, di Arab itu tidak ada mudik. Tetapi kemarin saya ketemu dengan beberapa ulama, di antaranya ulama Sudan, saya tanya, wahai Syekh, apakah ada mudik di Sudan? Katanya sekarang sudah mulai ada mudik. Dalam hati saya sudah ketularan orang Indonesia. Ya. Tetapi mudiknya di sana tidak macet seperti kita. Jadi mudik kita itu sudah. Jadi inilah salah satu manfaat syiar Islam. Yang melakukan umat Islam, tetapi yang ngambil untung semua rakyat, semua yang ada di Indonesia mengambil keuntungan daripada kebiasaan mudik ini. Mengeruk keuntungan berarti berapa itu? Apa namanya? Kalau dihitung secara bisnis yang beredar ketika mudik bulan Syawal triliunan rupiah. Jadi kalau pesawatnya naik 3 kali lipat, tolnya naik dan semuanya ikut naik. Ya. Itu berkahnya umat Islam. Kalau nggak ada umat Islam, nggak ada mudik, Pak, banyak yang bangkrut. Oleh karena itu, terima kasih umat Islam telah memberikan keuntungan bagi negara Indonesia dan bagi rakyat Indonesia. Jadi Indonesia itu tidak bisa dipisahkan dari Islam, tidak bisa dipisahkan dari mudik. Nah, ini termasuk ibadah pada bulan Syawal. Ada yang menanyakan mana dalilnya mudik? Banyak sekali dalilnya mudik itu. Ada dalam Al-Quran, ada dalam kisah Nabi Musa, ada dalam kisah Nabi Muhammad SAW, ada dalam kisah Nabi Yusuf. Bukan sekarang kita nerangkannya, karena sudah selesai mudiknya. Kapan-kapan sebelum nanti mudik tahun depan bisa kita terangkan dalil-dalil mudik dari Al-Quran dan Sunnah. Paling tidak mudik itu kita bisa bersilaturahim dengan kerabat, itu sudah cukup. Hari ini yang akan kita tekankan adalah puasa 6 Syawal. Kita masih ada kesempatan 14 hari bagi yang belum menyempurnakan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, bahasanya beliau bersabda, Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana, barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan, tanda kutip sempurna, sudah sempurna bulan Ramadannya, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti 6 hari dari bulan Syawal, kana
kasyami dahri, seakan-akan dia puasa 1 tahun. Ada yang mengatakan seakan-akan dia puasa selamanya. Nah, ini yang akan kita ambil fikih Syawal, kita tekankan pada hadis ini. Hadis ini riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih 100%. Ya. Dan sudah diamalkan para ulama. Ada beberapa catatan terhadap hadis ini. Ya, di dalam catatan saya ada 11 pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, apa hukum puasa 6 Syawal? Mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Karena di dalam hadis ini disertakan pahala atau keutamaan puasa 6 Syawal, yaitu seperti puasa 1 tahun. Tetapi yang menarik, ada sebagian ulama, wabil khusus madhab Malikiyah atau sebagian dari madhab Malikiyah mengatakan puasa 6 Syawal hukumnya makruh. Makruh itu dibenci. Tapi kalau dikerjakan tidak berdosa, ditanggalkan lebih baik. Kita sangat kaget bagaimana mengatakan puasa 6 Syawal makruh padahal Rasulullah SAW menganjurkan. Nah, mereka berdalil dengan dalil sebagai berikut. Terutama adalah mereka mengatakan karena kalau seseorang puasa 6 Syawal setelah Ramadan, dikhawatirkan orang awam, orang yang tidak paham terhadap agama akan menyangka bahwa itu terusan daripada bulan Ramadan. Sehingga dikhawatirkan mereka berkeyakinan puasa Ramadan itu 36 hari. Maka sebaiknya tidak usah puasa. Ya ini kan dalil yang sangat lemah. Ini kan tinggal diterangkan saja bahwa ini yang puasa Ramadan wajib, puasa Syawal sunnah gitu aja. Makanya nanti akan kita bahas apakah disunahkan puasa Syawal langsung tanggal 2 atau tanggal berikutnya. Yang jelas pendapat yang menyatakan puasa Syawal itu makruh sangat lemah. Tidak usah kita ambil, kita mengambil pendapat mayoritas ulama yang mengatakan puasa Syawal itu hukumnya sunnah dan pahalanya seperti puasa 1 tahun. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua dari hadis ini adalah bahwa di dalam ibadah atau di dalam Islam, satu ibadah akan dilipatkan 10 kali lipat. 10 kali lipat. Ini jelas dalam hadis ini, barang siapa yang puasa Ramadan 1 bulan, kalau dikali lipatkan berapa? 10 bulan, berarti 10 bulan. Ditambah 6 Syawal, kalau dikalikan 10 sama dengan 60. 60 itu sama dengan 2 bulan. Berarti 30 tambah 6 sama dengan 360. Itu matematika dalam Islam. Berbeda matematika yang kita pelajari selama ini. 30 tambah 6, 36. Kalau dalam Islam 30 tambah 6 sama dengan 360 hari, yaitu 1 tahun. Kenapa seperti itu? Karena satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dalilnya ada dalam surat Al-An'am ayat 160. Surat ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali lipat. Kalau teori bisnis, karena kita di WTC ini, berarti beli 1 dapat 10. Atau dia investasi 1 juta, nanti untungnya 10 juta. Itu investasi Islam seperti itu, Pak. Maka kalau kita puasa Syawal ini, berarti puasanya 6 hari, tapi pahalanya 60 hari. Siapa yang tidak suka? Di dalam hadis lain disebutkan alif lam mim. Saya tidak mengatakan Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif lam mim adalah alif itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Dan setiap alif 1 huruf itu 10 kebaikan. Lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Jadi kalau kita
mengatakan alif lam mim sudah dapat 30. Kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf di situ, Pak? 17. Berarti kalau kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim dapat 170 pahala. Betapa enaknya beragama Islam itu. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah melipat gandakan pahala 10 kali lipat. Ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, kita diperintahkan menyegerakan amal soleh. Tadi dikatakan barang siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian diikutin. Ada kata-kata menarik, kemudian menggunakan thumma. Jadi ini kita belajar bahasa Arab dikit. Thumma itu kemudian. Kalau fa itu setelah itu langsung, maka itu fa. Di sini dalam hadis ini disebut dengan summa kemudian. Apa rahasianya? Kenapa kayak summa? Kenapa enggak fa? Saya katakan man shoma ramadhana fa'at ba'ahu sittan min Syawal, maka diteruskan dengan puasa Syawal. Kenapa enggak pakai fa? Kenapa pakai summa? Karena untuk puasa Syawal itu harus ada jedanya. Jedanya apa? 1 hari. Minimal 1 hari, 1 Syawal itu harus tidak puasa. Hukumnya haram kalau kita puasa 1 Syawal. Makanya selesai puasa Ramadan, paginya makan dulu, enggak langsung. Maka menggunakan kata tsumma. Dan kebanyakan kita, nggak usah jauh-jauh, jamaah kita yang ada di Masjid Sudirman ini kebanyakan itu puasa Syawalnya setelah pulang dari mudik, ya. Atau setelah selesai halal bihalalnya, setelah selesai makan-makan bersama teman-temannya, ya ada yang 5 hari, 6 hari, setelah itu baru dimulai. Itu menunjukkan summa kemudian diikutin kemudian, karena apa? Makan dulu 3 hari, 4 hari, baru kemudian puasa. Maka para hadirin rahimakumullah, segera itu penting dalam Islam. Segera itu tidak harus langsung. Contohnya ini dalam masalah sholat. Afdhalul a'mal as-sholatu ala waktiha. Sebaik-baik amal itu sholat pada waktunya. Benar Pak ya? Benar. Sekarang saya tanya sama bapak-bapak. Tadi adzan duhur langsung sholat duhur enggak? Habis adzan langsung sholat duhur enggak tadi? Enggak kan? Sholat sunnah dulu, wudu dulu, dzikir dulu. Kalau saya lihat tadi 7 menit atau 8 menit tapi dikurangi adzan. Ya. Jadi sholat sunnah qobliyahnya 4 rakaat agak cepat dikit karena sudah menunjukkan 5 menit. Nah, saya usulkan sama DKM mengklik 7 menit, 8 menit itu setelah adzan selesai. Adzan selesai baru tak. Nah, itu benar-benar masa tunggunya itu 8 menit atau 7 menit. Karena tergantung adzannya, Pak. Ya kalau adzannya cepat, kalau adzannya lama sampai 8 menit. Udah habis titik, habis adzan langsung qomat. Nah, maka saya usulkan untuk menjeda antara adzan dan qomat itu dipincat setelah adzan selesai. Adzan selesai baru tak. Nah, itu mulai dihitung berapa menit. Sekaligus untuk memberikan kesempatan pada jamaah sholat qobliyah 4 rakaat. Sunnahnya itu sebelum duhur itu 4 rakaat. Setelah duhur 2 rakaat. Tadi ada yang sholat 4 rakaat, saya nggak tahu dalilnya mana. Ya, tadi ada yang sholat di sini 4 rakaat. Jadi sebelum duhur 4 rakaat, setelah duhur 2 rakaat. Maka kalau di tempat-tempat lain biasanya jedanya 8 menit. Maksud saya para hadirin rahimakumullah bahwa bersegera itu tidak harus langsung, tapi ada jedanya. Contoh lain, ini agak panjang dikit. Sholat Jumat. Ya, sholat Jumat itu kan dianjurkan untuk datang pertama. Barang siapa yang datang pertama itu mendapatkan pahala seperti berkorban kayak korban onta. Yang datang pada kloter kedua seperti korban sapi dan seterusnya sampai terakhir. Kita sampaikan bahwa para sahabat ketika mengetahui keutamaan datang Jumat pertama kali, datangnya kapan mereka? Datangnya kapan Pak? Sekitar jam 9, jam 10. Tidak ada yang datang ba'da subuh supaya dapat onta,
dia datang habis subuh, terlalu lama Pak. Makanya di sini disebutkan bersegera itu tidak harus langsung. Di dalam firman Allah surat Ali Imran 133, contohnya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggapai surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Di dalam suatu kisah Nabi Yakub alaihissalam ketika saudara-saudara Nabi Yusuf terbukti salah dan minta maaf sama bapaknya, Nabi Yakub mengatakan saufa astaghfiru lakum rabbi. Saya akan memintakan ampun untuk kalian yang berbuat salah karena ingin membunuh Nabi Yusuf kepada Tuhanku. Kapan? Ternyata diundur sampai waktu sahur. Jadi istighfarnya diundur sampai waktu sahur karena itu waktu mustajab. Intinya bahwa bersegera itu tidak harus langsung, tetapi yang penting sudah masuk di dalam waktunya, tidak harus langsung. Maka pakai thumma. Oleh karena itu poin keempat, perbedaan para ulama, sunnahnya apakah puasa Syawal ini tanggal 2 Syawal atau tanggal 4 Syawal. Sepengetahuan saya selama hidup selama ini, setahu saya itu mulai sunnahnya itu tanggal 2 Syawal. Karena Idul Fitri itu hanya berlaku 1 Syawal. Yang haram puasa itu cuma tanggal 1. Tanggal 2-nya itu bukan Idul Fitri lagi. Makanya boleh langsung puasa tanggal 2 dan itu disunahkan. Lah tanggal 2 kenapa merah? Itu namanya cuti bersama, Pak. Kita liburnya bulan Syawal tapi sampai merembet ke 6 hari, 7 hari. Makanya sering kan dipakai di Indonesia liburnya cuma 1, cuti bersama karena nanggung gitu kan. Lah merahnya 2 itu cuti bersama. Bahkan ngambil cuti sendiri-sendiri, bahkan hari Senin kemarin ada yang baru masuk. Cutinya terlalu lama. Ya. Maksud saya bahwa kalau kita mau puasa Syawal tanggal 2 itu bagus menurut para ulama. Karena waktu itu tidak ada mudik, Pak. Tidak ada kayak Indonesia keliling habis lebaran. Saya di Mesir dan di Saudi lama. Enggak ada di Saudi habis Idul Fitri kemudian keliling, itu enggak ada. Saya ingat saya waktu itu 30 tahun yang lalu tuh mereka langsung tidur. Di Mesir tidak ada, tapi sudah mulai ada. Saya ikut di kampung itu tuh ada namanya keliling, tapi mereka menggunakan sistem kabilah-kabilah. Jadi enggak pribadi-pribadi, ada satu kabilah tuh berkumpul, dan mereka berkunjung ke kabilahnya itu bareng-bareng. Suku-suku ya. Jadi suku-suku itu berkumpul sendiri-sendiri. Itu ada di Mesir ternyata. Tetapi sunnahnya tanggal 2 itu langsung puasa Syawal. Kenapa? Karena kalau diundur dikit sudah males. Sekarang nih yang belum puasa Syawal pasti males dong. Sudah masuk, sudah panas, sudah normal, sudah males. Suasana Ramadan sudah hilang, Pak. Tujuan puasa Syawal itu maksudnya agar suasana Ramadan itu masih ada. Sehingga semangat untuk puasa. Tapi kalau sudah makan banyak seperti ini susah lagi, Pak. Tetapi yang menarik, saya menemukan satu pendapat dari ulama yang terkenal, salah satu guru saya, Syekh Muhammad Muhtar Sengkiti, ini ulama yang sangat, walaupun masih junior tapi ilmunya luar biasa, di Madinah. Beliau mengatakan begini, sebaiknya ya puasa Syawal dimulai tanggal 4 atau tanggal 5. Loh kenapa? Karena puasa Syawal ini seperti hari tasyrik. Maksudnya Idul Fitri itu seperti Idul Adha. Sama-sama kan, sebelumnya dimulai dari haji, baru Idul Adha. Sekarang dimulai dari Ramadan, kemudian Idul Fitri. Lah Idul Adha itu nyembelih kambing, itu sampai ada toleransi 3 hari, bahkan 4 hari. Tanggal 10 kita akan nyampe, insya Allah 1,5 bulan lagi, atau 2 bulan. Ini tanggal 10 itu Idul Adha, ditambah tanggal 11, 12, 13 itu masih boleh menyembelih kambing, masih boleh makan dan minum, dan haram atau makruh berpuasa selama 3 hari itu. Begitu juga Idul Fitri kata beliau, sebaiknya jangan 1 hari tapi ditambah 2 hari, 3 hari lah.
Karena ternyata silaturahimnya belum selesai, makan minumnya belum puas, jalan-jalannya belum selesai. Sampai minggu pertama ya, itu saya melihat beberapa tempat rekreasi masih penuh Pak. Akad sebelumnya sih penuh itu. Artinya apa? Mereka belum selesai Idul Fitrinya. Toleran dong, jangan langsung puasa. Tapi ini anjuran. Cuma ini menarik, aneh ya. Tidak apa-apa, kita hormati pendapatnya, tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa disunahkan langsung tanggal 2 Syawal. Kalau enggak ada acara-acara yang lain. Poin kelima. Ada berapa poin? Ada 11 poin Pak, baru setengahnya nih. Poin kelima. Apakah harus berurutan puasanya? Para ulama mengatakan puasa 6 Syawal itu tidak harus berurutan. Karena tidak ada dalil yang mengharuskan berurutan. Kita lihat hadisnya. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 Syawal, 6 hari. Puasa Syawal 6 hari kan tidak harus berurutan. Kalau hadisnya menyatakan keumuman, ya sudah kita ngikuti keumuman, jangan kemudian kita menafsirkan sendiri harus urut. Itu menunjukkan bahwa kalau syariat Islam menyuruh kita secara umum, jangan kemudian kita mengkhususkan harus berurutan, tidak. Makanya di sini kemudahan dalam Islam, puasa Syawalnya tidak harus berurutan. Poin ke-6 atau pelajaran ke-6 dari hadis ini. Apakah harus mengqadha Ramadan terlebih dahulu baru puasa Syawal? Ini khilaf, perbedaan ulama sangat besar. Pendapat pertama, dan ini keras pendapatnya, pendapat madhab Hanabilah, dan diyakini oleh sebagian besar ulama Saudi Arabia sekarang, karena mereka menggunakan madhab Imam Ahmad di negaranya. Mereka rata-rata mengatakan syarat mendapatkan pahala puasa 6 Syawal harus selesai dulu puasa Ramadannya. Karena hadisnya mengatakan barang siapa yang puasa Ramadan yaitu selesai sempurna. Bagaimana yang punya utang, terutama ibu-ibu tiap bulan punya utang 7 hari karena datang bulan, datang haid. Mereka mengatakan, para ulama ini mengatakan harus mengqadha utang puasa Ramadan dulu baru puasa Syawal. Kalau puasa Ramadannya belum selesai, utangnya belum dibayar, maka puasa Syawalnya tidak berpahala. Ya Allah, kasihannya. Karena dengar fatwa itu kasihan ibu-ibu itu, ya belum membayar Ramadan, puasa Syawalnya tidak dapat pahala. Gimana itu Pak? Ya. Tapi ini fatwa. Kenapa? Karena melihat hadisnya, barang siapa yang puasa Ramadan kan, berarti yang masih punya utang dikatakan belum puasa Ramadan penuh, masuk. Ya. Kemudian, ini pendapat pertama, saya persingkat. Pendapat kedua, dan ternyata ini pendapat mayoritas ulama Pak. Saya lihat, saya baca, ternyata pendapat Imam madhab Syafi'i, madhab Malikiyah, madhab Hanafiyah, mayoritas ulama mengatakan dibolehkan. Nah, ini jadi kita jadi tenang. Dibolehkan bagi yang punya utang puasa Ramadan, kalau utangnya, terutama yang utangnya banyak. Karena saya menghadapi ibu-ibu juga, ada yang curhat, Ustadz, utang saya 14 hari. Ya, 8 hari haid. Terus 6 hari, 3 hari sakit, dan 3 hari mudik safar. Berarti jumlahnya 14 hari. Kalau ditambah 6 hari bulan Syawal, berarti berapa? 20 hari loh, hampir 1 bulan. Bayangkan, seorang ibu-ibu harus membayar 20 hari puasa bulan Syawal yang mestinya untuk makan dan minum, untuk rekreasi, tapi harus puasa. Kasihan lihatnya. Itu yang 14 hari Pak, gimana yang 16 hari? Kalau harus mengqadha sebelum puasa 6 Syawal kan kasihan, artinya dia akan kehilangan 6 hari bulan Syawal itu. Karena waktunya cuma 1 bulan.
Belum dikurangi mudiknya, belum dikurangi halal bihalalnya. Sampai sekarang banyak loh undangan halal bihalal, masih ada ini. Kan repot. Ya. Oleh karena itu, mungkin ini cocok untuk ibu-ibu yang utangnya banyak. Pendapat kedua ini. Tapi kalau pendapat pertama cocok untuk bapak-bapak yang tidak punya utang. Bapak-bapak yang nggak punya utang, ikutilah pendapat yang pertama. Ya, artinya langsung puasa Syawal atau punya utang 1 hari 2 hari karena safar, segera diqadha karena itu wajib, baru yang sunnah. Memang idealnya yang wajib dulu baru yang sunnah. Tetapi kalau seperti ini kasus ibu-ibu ini, maka kita mengambil pendapat yang kedua. Boleh puasa 6 Syawal dulu karena waktunya mepet, baru qadhanya dicicil selama setahun. Ini berdasarkan hadis Aisyah. Jadi ada dalilnya juga, Pak. Hadis Aisyah mengatakan, saya punya utang puasa Ramadan. Tidak disebutkan utangnya berapa. Dan saya tidak bisa membayarnya kecuali pada bulan Sya'ban. Setelah 11 bulan, Pak. Bayangkan, Pak. Baru selesai. Ini Aisyah loh, istri Rasulullah SAW. Ditanya, kenapa Aisyah? Karena saya sibuk mengurusin suami saya, yaitu Rasulullah SAW. Jadi ada udzur, tidak apa-apa. Coba bayangkan, kalau tidak boleh puasa Syawal dulu, nggak jadi puasa dong. Dan hadis ini menunjukkan bahwa kalau bisa membayarnya, jangan sampai lewat bulan Ramadan yang akan datang. Kalau sudah melewat, sebagian ulama kena denda 1 hari membayar orang miskin, membayar makan 1 orang miskin. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada yang mengatakan itu tidak denda tapi cukup istighfar. Karena mengundur-undurkan kewajiban. Itu nomor 6. Saya percepat, masih ada berapa, Pak? Masih ada 5 poin lagi. Ya. Poin ketujuh. Apa hukum menggabung 2 niat dalam satu ibadah? Pertanyaannya, boleh enggak karena waktunya mepet, boleh enggak saya niat puasa, niat membayar utang puasa Ramadan sekaligus puasa Syawal? Para ulama berbeda pendapat sebagaimana sebelumnya. Yang mengatakan harus puasa Ramadan dulu berarti enggak boleh digabung. Lah kan Ramadan harus selesai dulu, kan kok digabung? Bagi yang mengatakan tidak ada syarat menyelesaikan Ramadan berarti dibolehkan. Makanya mereka bertemu sama-sama membolehkan, boleh digabung kalau puasanya bukan puasa Syawal. Seperti sekarang ini Kemis ini, Pak. Kemis ini ya, tadi diumumkan ada takjil. Berarti kalau kita hari ini ada 3 niat, berarti niat mengqadha Ramadan. 1. Pada hari Kemis sekaligus puasa hari Kemis, dapat 2 niat. Semua ulama mengatakan boleh di sini. Hanya kalau puasa Syawal ada yang mengatakan tidak boleh. Atau gabung niat puasa Syawal sekaligus puasa Senin Kemis, dapat 2 pahala. Apalagi kemarin tanggal 15 puasa Syawal, puasa Senin, puasa 3 hari tiap bulan, itu dapat semuanya. Nah, namanya menggabung niat. Contoh lain, tahiyatul masjid, ini tambahan masalah sholat, Pak ya. Banyak di antara kita yang masuk masjid itu sholat tahiyatul masjid dulu. Bagus, itu sunnah. Tetapi manakala sudah sholat, sudah qomat, apakah sholat tahiyatul masjid dulu? Enggak, dia langsung ngikutin imam sholat 4 rakaat. Tapi sekaligus dia dapat pahala tahiyatul masjid. Karena apa? Tahiyatul masjid itu pokoknya sholat sebelum masuk masjid. Yang ada beberapa kesalahpahaman, contohnya begini. Ketika kita masuk habis azan. Nah, ini Pak, menarik banget nih. Tadi yang banyak yang masuk masjid setelah azan, padahal sini cuma 4 menit. Ayo, 45 atau 5 menit. Bapak ingin sholat tahiyatul masjid, ingin sholat 4 rakaat. Gimana itu? Apakah Bapak sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, baru sholat 2 rakaat lagi, 2 rakaat, jadi 6 rakaat, kelamaan padahal 4 menit, nggak cukup waktunya. Makanya ini solusinya, niatnya 2, Pak. Ketika Bapak masuk masjid, langsung sholat qobliyah. Tidak usah tahiyatul masjid,
qobliyah itu sudah mewakili tahiyatul masjid, begitu. Begitu juga sholat subuh. Nah, qobliyah subuh itu banyak yang sholatnya 4 rakaat. Padahal cukup kalau kita habis adzan subuh masuk masjid cukup 2 rakaat qobliyah subuh saja, tidak usah tambah 2 rakaat karena masuk di dalamnya tahiyatul masjid dan qobliyah subuh dalam satu waktu. Itu namanya 2 niat yang boleh digabung. Nanti ini ketika Idul Adha ada beberapa teman yang sekarang istrinya hamil, diperkirakan melahirkannya tanggal 3 bulan Dzulhijjah. Pada waktu hari lebaran Idul Adha itu anaknya sudah umur 7 hari. Jadi itu akikoh. Akikoh itu menyembelih 1 kambing. Sedang waktu itu korban. Artinya apa? 1 kambing untuk 2 niat. 1 niat korban dan 1 niat akikoh. Itu kalau uangnya terbatas. Tidak apa-apa oleh sebagian ulama. Tapi kalau uangnya banyak, kayak yang ada di masjid ini uangnya banyak, itu korbannya ya sendiri, akikohnya sendiri, jangan digabung-gabung seperti itu, Pak. Ya, baik. Saya percepat. Ya. Tadi sudah saya sampaikan poin 8, poin 9 sekaligus saya rapel. Mengqadha itu sebaiknya sudah saya sampaikan tadi, mengqadha bulan puasa sebaiknya sebelum datang puasa tahun berikutnya. Kalau sudah melewati puasa tahun berikutnya dianggap dia berdosa karena mengakhir-akhirkan amal soleh. Oleh sebagian ulama diwajibkan bayar fidyah sekali puasa 1 hari 1 orang miskin. Ya. Yang ke-10 dan ke-11 dari 1 apa itu? Bagaimana hukum membatalkan puasa sunnah? Nah, kita yang puasa ini kan ada 2. Puasa qadha, biasanya ibu-ibu. Ibu-ibu itu karena sedang mengqadha puasa diundang makan. Atau yang lebih ironis lagi, suaminya tidak mengizinkan. Makanya gini, ibu-ibu lagi mengqadha puasa, tiba-tiba suaminya pulang dari WTC. Ya, sore hari asar, dia bilang, "Ma, saya kepengen," ya maksudnya pakainya berhubungan suami istri. Kan nggak boleh nolak, Pak. Terus gimana? Nah, saya sedang puasa, Mas. Batalkan. Gimana? Gimana itu hukumnya, Pak? Nah, para ulama merinci, kalau puasa qadha, istri lagi puasa qadha, puasa membayar utang, suaminya ini jangan maksa deh. Ini kan puasa wajib. Nggak boleh dibatalkan, kecuali terpaksa banget. Kalau nggak terpaksa banget, kan bisa diundur. Jadi kalau puasa qadha hendaknya jangan dibatalkan. Kalau dibatalkan secara sengaja tanpa udzur itu harus dosa, itu harus mengqadha, bayar fidyah katanya. Makanya lagi puasa qadha ini kemudian melihat makanan enak minum atau makan atau minum itu enggak boleh. Kecuali kalau puasa sunnah Syawal namanya. Tiba-tiba diundang halal bihalal. Apa sikap kita? Para hadirin rahimakumullah, ikut makan karena diundang halal bihalal atau tetap puasa? Yang menarik perkataan para ulama dulu, sebaiknya puasa sunnah itu jangan diumumkan kepada masyarakat, saya puasa sunnah loh, kan gitu. Makanya tidak dianjurkan ketika ditawarin makan, silakan, maaf saya lagi puasa. Nah, itu katanya riya. Ya, makanya kalau ditawarin makan ya makan saja. Lalu terus puasanya batal dong, puasanya batal, tapi pahalanya sudah sampai sekaligus tidak menyakiti hati orang yang memberi makan. Kecuali kalau kita tanya, Bapak kalau saya tolak Bapak sakit hati enggak? Oh enggak, ya sudah, saya enggak makan karena puasa. Tapi biasanya orang enggak enak lah, sudah dimasakkan, sudah diundang makan di situ, malah puasa. Ini kalau boleh saya analogikan seperti orang yang puasa tiba-tiba lupa, Pak. Kalau dia puasa, dia minum atau makan 1 piring, setelah makan 1 piring selesai diingatkan, "Loh, kamu kan puasa." "Oh iya puasa, saya lupa." Puasanya batal enggak? Tidak, walaupun dia makan pahalanya sampai. Persis seperti itu. Kalau kita diundang orang suruh makan padahal kita puasa, makan saja.
kita dapat makannya, kita kenyang, menyenangkan orang yang mengundang kita, pahala puasanya sudah sampai dan jauh dari riya. Nah itu intinya. Jadi kalau nanti kalau puasa Syawal atau puasa apa saja yang sunnah, kemudian kita disediakan makan dalam arti kata, disediakan makan itu bukan berarti pilihan, tapi kalau bisa makan. Nah, itu sebaiknya kita makan. Tapi kalau pilihan, ya itu ya kita nggak usah makan karena kita puasa. Saya kira itu Pak, beberapa pelajaran. Kalau saya hitung di sini 11 pelajaran dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 puasa Syawal atau 6 hari puasa Syawal, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan sempurna. Masih ada 14 hari dan mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi